Halo, sahabat Amin Wijaya Yo Yo Yo. Ya, kali ini saya tetap membahas tentang Ibu Koni Bakri, seorang pengamat militer yang sekarang menjadi pengamat capres dan wapres. Yang tadinya hanya mengamati militer, sekarang menjadi capres dan cawapres. Entah besok apalagi yang diamatin. Banyak bener yang ingin beliau istilahnya urusin semuanya. Saya mengambil dari YouTube Smart Lapak. Jangan lupa di-subscribe. Smart Lapak dengan judul Ibu Koni Bakri khawatir momen 98 akan terulang jika. Nah, nanti saya akan bahas dari ini tapi ada di menit ini ya. Ibu Koni ini bernarasi sangat liar. Ibu, Anda bernarasi sangat liar, Ibu Koni. Ya, dengarkan baik-baik. Kita dengarkan baik-baik. Ini yang beliau katakan sangat tidak relevan, tidak ada buktinya seperti yang kemarin saya bawakan. Anak presiden, mantu begitu, jadi gubernur, padahal tidak ada yang jadi gubernur. Itu kan narasi liar yang beliau ini. Bagaimana seorang dokter Koni Bakri yang begitu terkenal cerdas, saya akui beliau cerdas, tetapi ketika mengucapkan segala sesuatu, beliau tidak nge-cross check dulu, beliau tidak bisa memikir dulu. Seperti kayak kemarin, anak presiden yang jadi gubernur mantunya, padahal tidak ada anak presiden yang jadi gubernur. Dan kali ini, ya, salah satunya adalah ketika menikahkan Kaisang menggunakan istana. Sejak kapan Pak Jokowi menikahkan anaknya Kaisang menggunakan istana? Itu keraton, Bu. Keraton, bukan istana negara, Bu. Keraton. Tidak mempergunakan fasilitas negara. Keraton, Bu. Keraton. Kepada yang punya keraton, sultan. Bukan negara, Bu. Bukan seperti di Istana Merdeka. Kita perhatikan baik-baik. Ya, ahli fisika dan kepala reaktor nuklir. Saya hidup di dua dunia itu. Jadi saya tuh selalu percaya bahwa ada beberapa hal dalam hukum manusia itu nggak boleh dilanggar. Ya etika. Contohnya gini. Saya melihat apakah presidennya berubah sejak tiba-tiba menjadi raja sehari ketika Kaisar menikah bisa menggunakan istana. Lalu tiba-tiba jadi berasa, wah saya raja. Tuh, Anda dengar, menggunakan istana. Sejak kapan Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menikahkan anaknya Kaisang menggunakan istana negara? Bagaimana seorang yang namanya Dr. Koni Bakri, pengamat militer yang terkenal cerdas dengan jabatan dokter, tapi narasi-narasinya itu adalah, mohon maaf, narasi liar yang mengatakan Pak Jokowi seperti seorang raja yang menggunakan fasilitas negara seperti istana presiden. Padahal kita tahu dan saya juga hadir pada saat pernikahan Kaisang. Saya hadir, mana ya ininya ya? Ada, dia punya ininya, tas ininya di Solo. Itu bukan istana negara, Bu. Bukan istana negara. Bagaimana sih, Ibu Koni? Ibu harus meminta maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan narasi atau perkataan ibu. Ya jelas itu, ibu telah melakukan pemfitnahan terhadap kepala negara, kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Ibu pengen tahu siapakah presiden-presiden yang mempergunakan istana negara ketika menikahi anaknya. Nah, saya kasih tahu. Di YouTube Anda bisa melihat ya dengan kata kunci. Ini deretan pernikahan anak presiden RI dari masa ke masa. Sekali lagi, ini deretan pernikahan anak presiden RI dari masa ke masa. Di situ ada presiden-presiden Republik Indonesia menikahkan anaknya di istana negara, tetapi bukan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi saya kira Ibu harus meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang sekonten Smart Lapak sebelumnya. Anak presiden jadi gubernur, menantunya jadi gubernur. Sekarang kedua, Bapak Presiden seorang menjadi raja menikahkan anaknya di istana. Padahal tidak ada pernikahan Kaisang di istana negara, tetapi di keraton Solo.
tidak ada urusan mempergunakan fasilitas negara. Ya, saya sarankan Ibu Koni meminta maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas segala tuduhan atau ucapan Ibu. Nah, saya akan membahas tentang dari menit 1:20 kalau nggak salah di konten Smart Lapak. Mari kita dengarkan tentang penggantian yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tidak terlalu dipaksakan. Yang kedua, prosesnya akan menjadi normal. Saya berharap Bu Puan sudah duduk dengan semua anggota dewan dan juga dengan wakil-wakilnya untuk tetap aja menormalkan proses. Ini saya bilang begini bukan mempertahankan Pak Yudho kalau memang pilihan presiden sebagai hak prerogatifnya memilih Pak Agus, tapi waktunya itu yang kita pertanyakan, kenapa tiba-tiba setelah ini. Nah, Ibu Koni sadar betul bahwa itu adalah hak dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Dia berhak untuk mengganti. Dia punya alasan-alasan tertentu, Bu. Ibu sadar itu. Tapi Ibu kok seperti seolah-olah menyalahkan. Waktunya ini itu. Itu haknya presiden, Bu. Dan Ibu juga tahu, kalau memang itu ya Ibu ke Mbak Puan, kan lagi dekat dengan PDIP. Kan kemarin juga ada pakai jaket PDIP. Kenapa nggak ngomong ke Mbak Puan di DPR dan sebagaimana? Mentahkan itu. Bukan Ibu celoteh kemana-mana lah ke publik. Seolah-olah Ibu adalah ketua DPR. Seolah-olah Ibu adalah ketua partai. Ibu pengamat militer, kok sekarang jadi pengamat presiden dan cawapres sih? Mengatakan presiden cawe-cawe. Apa Ibu cawe-cawe? Mohon maaf saya nanya, apakah Ibu lagi cawe-cawe nih Ibu? Saya juga nggak mengerti nih Ibu. Ibu Koni. Jelas penggantian apapun itu, para pembantu-pembantu presiden itu ada di tangan presiden. Beliau mau mengganti hari ini, besok, ataupun 2 minggu sebelum pemilu, itu haknya beliau. Mungkin ya kan, beliau kan juga banyak mendapatkan informasi yang tadi. Mau siapa lagi ini yang di ini? Apakah Ibu Iriana? Tapi nanti itu kan saya bahas. Ya, mungkin mendapatkan informasi-informasi ataupun dari beliau juga nonton Ibu tentunya, misalnya narasi-narasi tentang people power atau apa dan sebagaimana. Mungkin beliau juga mengantisipasi untuk menanggung jika terjadi segala sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap negara ini, ya. Maka mungkin yang lebih bisa berperang penting adalah angkatan darat. Karena pemilu ini ada di darat. Tentu yang bisa mengendalikan situasi genting atau apapun itu jika terjadi suatu chaos dan sebagaimana, mungkin lebih bisa mungkin ya adalah dari angkatan darat. Kecuali pemilu atau pemilihan umum atau jika terjadi sesuatu nanti terjadinya di udara. Mungkin nggak diganti, Bu, atau nanti pemilu atau sebelum pemilu jika terjadi chaos terjadinya di laut, mungkin anak angkatan laut yang naik. Ini kan di darat, Bu. Bagi saya pergantian-pergantian itu, Ibu kan banyak katanya dapat informasi dari intelijen atau apa, tapi kok saya juga bingung lah, nggak bisa berpikir sampai ke situ, Bu. Apakah takut jika terjadi sesuatu yang ini udah ada dalam perencanaan segala sesuatunya akan terjadi chaos? Karena yang mimpin adalah dari bukan darat, lalu tiba-tiba kok presiden tahu, merasa kebongkar begitu. Apa begitukah? Istilahnya kata orang apa ya, panik begitu. Santai-santai saja lah Bu. Dan Ibu telah menyadari tadi bahwa pergantian panglima ataupun itu, ataupun apapun menteri dan sebagaimana, itu haknya presiden. Haknya presiden Republik Indonesia. Bukan langsung, nggak tahu nih kenapa selalu merongrong dengan Pak Jokowi terakhir juga di video tersebut. Nanti di konten berikutnya part 2 akan saya bahas. Ibu ternyata dekat sekali dengan Ibu Megawati. Apakah gara-gara ini, Bu? Saksikan di part yang kedua, narasi liar Dr. Koni. Mari kita wujudkan Indonesia yang cinta damai, Indonesia yang penuh kasih sayang, dan Indonesia yang penuh toleransi. Salam Pancasila.